wabarakatuh. Nama saya Namila Salsabila Abdiwinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Fanda Dani Suara. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan gagasan pertama yang berisi tentang kondisi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Riki Santani. Saya dari kelas AK 4303 dan di sini saya dari kelompok 8. Saya mempunyai peran untuk menjelaskan gagasan kedua dan gagasan ketiga. Perkenalkan, nama saya Kusukatina. Di sini saya menjelaskan gagasan pada poin keempat dan kelima, yaitu tentang pihak-pihak yang membantu dalam gagasan ini dan langkah-langkah dalam mewujudkannya. Saya Gini Haristomama, saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Pemilihan umum merupakan kegiatan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas luber jurdil sebagai perwujudan dari negara demokrasi. Oleh sebab itu, pemilu mengadakan pemungutan suara untuk seluruh warga Indonesia. Namun, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak suaranya, dan salah satu alasannya yaitu malas berpergian ke TPS. Dan sebagian warga negara ada juga yang alasannya karena faktor pekerjaan. Maka di sini kami mempunyai strategi untuk mengurangi angka golput di Indonesia, yaitu dengan mengadakan vote online, karena menurut kelompok kami vote online ini lebih praktis, tidak usah jauh-jauh ke tempat TPS dan juga langsung tinggal melalui handphone. Dan menurut kami vote online ini dapat mengurangi tingkat kecurangan, karena sebelum memilih setiap orang tuh wajib memasukkan foto KTP dan foto KTP dengan wajah sendiri. Lalu vote online ini juga dapat berguna mengurangi angka golput. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi angka golput, yang kedua untuk mengurangi tingkat kecurangan, dan yang ketiga untuk mempermudah melakukan pemungutan suara. Yang terakhir ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memberikan solusi untuk mengurangi angka golput, yang kedua memberikan solusi untuk mengatasi kecurangan, dan yang terakhir memberikan akses untuk melakukan pemungutan suara. Seperti yang kita tahu, kondisi pemilu di Indonesia yang telah diadakan di tahun 2019 masih terbilang belum kondusif, karena masih adanya tindak kecurangan yang terjadi dan masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan golput itu terjadi. Di antaranya yang pertama, calon pemilih merasa tidak ada peserta yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai pemilu 2019. Yang ketiga, calon pemilih mengalami kesulitan dalam mengurus surat pindah TPS. Itulah gagasan dari saya mengenai kondisi terkini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gagasan kedua berisi tentang solusi. Golput dalam pemilu merupakan hal yang tidak bisa kita hilangkan, terutama di negara kita, negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kedaulatan atau kekuasaannya berada di tangan rakyat. Nah, golput itu terbagi menjadi dua. Golput yang pertama adalah golput secara administratif. Golput secara administratif adalah golput yang disebabkan oleh sistem-sistem administrasi itu sendiri. Nah, golput ini bisa kita cegah dengan adanya sistem yang lebih efektif dan efisien, seperti contohnya vote online. Nah, kita lanjut ke golput yang kedua. Golput yang kedua adalah golput yang disebabkan golput secara ideologis. Golput secara ideologis adalah golput yang disebabkan atau berawal dari kepercayaan atau mindset seseorang. Nah, golput ini juga bisa kita cegah dengan cara adanya sosialisasi dari calon presiden atau calon wakil rakyat kepada masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke gagasan yang ketiga. Gagasan yang ketiga berisi tentang pengimplementasian gagasan. Nah, vote-on atau vote online dapat kami yakini untuk mengurangi tingkat golput di negara Indonesia jika diimplementasikan saat pemilu nanti, terutama golput dalam bagian administratif. Nah, vote online juga berguna untuk memperbaiki sistem administrasi pemilu yang sebelumnya, karena lebih praktis
praktis dan lebih efisien untuk digunakan. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Pada poin keempat, ada pihak-pihak yang memandu dalam gagasan ini. Yang pertama, pemerintah. Jadi, kontribusi pemerintah sangatlah penting dalam penerapan vote online pada sistem pemungutan suara nanti. Pemerintah juga dapat mempersetujui dan menerapkan sistem vote online yang sangat praktis dan efisien dari sistem yang sebelumnya. Karena kami sangat yakin bahwa vote online ini dapat mempermudah dalam pemungutan suara dan mengurangi angka golput dari berbagai kecurangan. Yang kedua, ada Kominfo. Kominfo ini merupakan pihak pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan pengawasan serta bertanggung jawab untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam vote online. Yang ketiga, ada influencer. Influencer ini merupakan orang-orang yang memiliki followers atau audiens yang cukup banyak di sosial media dan mempunyai pengaruh kuat terhadap followersnya, contohnya artis, selebgram, dan youtuber. Nah, dengan adanya influencer dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri dapat mengetahui kegunaan vote online dalam pemungutan suara nanti. Selanjutnya, pihak media. Pihak media ini sangat berpengaruh dalam sosialisasi vote online karena masyarakat sekarang banyak yang menggunakan media untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Nah, dengan adanya pihak media dapat memperkenalkan sistem vote online kepada masyarakat dalam pemungutan suara nanti. Poin kelima yaitu langkah-langkah mewujudkan gagasan ini. Yang pertama, persetujuan dari pemerintah. Jadi, peran pemerintah sangatlah penting dalam penerapan vote online yang baru ini. Agar vote online ini dapat berjalan saat pemilu nanti, maka harus adanya persetujuan dari pemerintah terlebih dahulu, supaya dapat segera diimplementasikannya. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Dengan sosialisasi ini dapat bermanfaat agar supaya masyarakat itu sadar dan mengetahui tentang keberadaannya vote online tersebut. Yang ketiga, melakukan verifikasi. Jadi, dalam melakukan verifikasi identitas diri dengan cara mengambil swap foto KTP dan mengambil swap foto KTP dengan wajah dengan waktu 1x24 jam dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya, melakukan uji coba. Jadi, setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat, maka harus dilakukannya uji coba vote online tersebut agar memastikan tidak adanya bug atau sistem crash. Selanjutnya, siap digunakan. Jadi, setelah kita melakukan uji coba dan tidak adanya bug atau sistem crash, maka vote online tersebut dapat digunakan pada pemungutan suara nanti. Ada dua bagian kesimpulan, yaitu bagian pertama yaitu bagian kesimpulan gagasan yang diajukan. Sosialisasi pemilihan umum ini sangat penting dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin berikutnya yang bertanggung jawab. Salah satunya yaitu melalui vote online, yang diharapkan dapat membantu mengurangi angka golput di Indonesianya sendiri, yaitu terutama bagian golput administratif. Kesimpulan yang bagian kedua yaitu kesimpulan teknik implementasi yang akan dilakukan. Sosialisasi pemilihan umum ini melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini meliputi pemerintah, yaitu tentang perizinan. Yang kedua ada influencer, pengaruh kuat misalnya di YouTube ataupun Instagram. Yang ketiga ada tahap sosialisasi pihak media, yaitu sosialisasi melalui televisi. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini akan dicontohkan langkah-langkah atau mekanisme oleh panitia vote online tentang mekanisme langkah-langkah vote online-nya sendiri, baik itu di RT ataupun ruang yang lebih besar. Terima kasih.